Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan. Kesempatan kali ini saya mengunjungi langsung Balong Keramat yang berada di kelurahan ataupun kecamatan Cigugur yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kuningan akibat kematian massal ikan dewa yang berada di perairan Balong Keramat Cigugur ini. Seperti itu pemirsa, suasana di kolam keramat yang salah satu destinasi wisata dikelola oleh perusahaan daerah Aneka Usaha Kuningan. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Ada beberapa anak kecil yang mandi untuk mengambil ikan dewa yang mabok. Hingga 10 hari terakhir, jumlah ikan dewa yang meninggal ataupun yang mati ada 500 ekor. Dan sekarang sedang dilakukan penataan ataupun perapihan bangunan-bangunan yang berada di tembok kolam keramat ini. Seperti itu pemirsa nih. Namun untuk jelas keterangan, kita akan wawancara dengan Pak Rohman. Pak Rohman, izin Pak, untuk ini kan kejadian luar biasa ya Pak. Nah, tingkat wisata di sini gimana Pak? Ya kalau sekarang ini dengan kondisi seperti ini pasti kita tutup ya saat ini. Walaupun kita belum menutup secara total, barangkali proses seperti ini menjadi wisata tersendiri bagi pengunjung yang ingin melihat secara langsung ikan dewa seperti apa di saat, kan katanya dulu mitos ya kalau misalkan mati menghilang, surut malah menghilang gitu. Nah justru dengan surut ini justru ada wisata tersendiri gitu kan. Ya kalau misalkan mereka memahami seperti itu, berarti kita akan terima pengunjung. Tapi kalau misalkan saya mah pengen yang lebih tenang, ya berarti mungkin pulang lagi. Berarti kejadian luar biasa ini bisa dijadikan juga objek wisata ya? Ya saya kira bisa inilah gitu kan. Sebagai edukasi. Bisa edukasi juga gitu kan. Karena pengunjung di saat sehat juga kan harus diedukasi makannya seperti apa gitu kan. Jangan sampai memberikan makan tapi sesuatu yang misalkan membuat mereka sakit gitu kan. Ikan sakit ya. Nah ini secara sirkulasi ataupun pasokan air ini sendiri gimana? Kalau ini sedang diperbaiki karena penyebab utama wabah sekarang itu kan salah satunya karena memang sirkulasi airnya yang tidak standar. Ini udah pasti karena standarnya kan tidak seperti ini gitu ya. Harusnya sistem sifon gitu ya. Jadi air bawah itu justru yang dibuang harusnya. Itu air atas yang banyak nutrisinya karena paparan sinar matahari dan sebagainya itu yang harusnya menjadi makanan ikan gitu ya. Nah, sekarang jumlah ikan dewa yang mati berapa banyak? Sampai sekarang sudah 500 lebih mungkin ya. 500 lebih ya. Ini di hari ke-10. Hari ke-10 ya. Nah untuk tiket sendiri terlepas dengan ini berapa secara tiket? Kalau normal itu 15.000. 15.000. Weekend? Kalau weekend juga sama 15.000. Nah bicara fasilitas yang tersedia di kolam keramat ini apa aja sih Pak? Kalau fasilitas masih standar di sini untuk terapi sama berenang gitu ya. Tapi kalau misalkan mau memanfaatkan gazebo gitu kan, terus misalkan mau gelar tikar gitu seperti biasanya lah gitu. Dengan Bapak siapa? Saya Rohman. Bapak Rohman dari PDAU berarti? PDAU. Bagian apa Pak? Saya di bagian operasional. Operasional. Baik Pak Rohman, makasih. Nah, demikian pemirsa penjelasan dari Pak Rohman mengenai kejadian luar biasa yang melibatkan ratusan ikan dewa meninggal alias tewas. Wait.
Nah ini ada Pak Kabid Perikanan. Pak izin Pak, bisa dijelaskan Pak dengan 10 hari terakhir ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah apa aja sih Pak? Ya kita bersama-sama dengan tim ya yang terlibat di sini. Ada PDAU, ada PNGC, juga ada OPM. Kita berusaha untuk melakukan pengurasan Pak. Memang ini indikasinya memang air yang kurang bagus. Kita dalam 2 hari ini sedang melakukan pengurasan karena memang kita lihat sumber pembuangan airnya tertutup, bocor, jadi kita bongkar. Luar biasa di 2 hari Pak kita baru bisa buka nih. Mudah-mudahan hari ini bisa airnya terkuras. Kemudian kita coba amankan ikan yang sehat di kolam yang sudah kita siapkan. Kita keringkan kolamnya Pak. Kita keringkan beberapa hari. Kita kasih treatment baik dari penggaraman maupun kapur. Agar nanti setelah kita isi air akan menjadi sehat. Sekarang ikan yang tersisa yang masih hidup dievakuasi ke mana Pak? Atau di karantina di mana? Jumlah jadi saya kurang tahu. Tetapi alhamdulillah ikan masih banyak lah. Enggak, maksudnya yang di karantina ataupun yang diamankan di mana Pak sekarang? Di kolam sebelah sana Pak, ada mungkin ada 200-an lah yang ada di kolam sana. Mungkin yang di luar juga masih ada 200-300. Mungkin masih ada 500 ekor lah yang masih bisa bertahan. Yang di karantina yang keadaan sehat atau yang sakit Pak? Oh sakit. Yang sakit kita coba karantina karena yang sehat ya sangat ini Pak sulit ditangkap. Oh gitu. Dan memang sifat ikannya kan sangat gesit ya. Iya. Kalau yang sakit mudah ditangkap. Maka yang kita amankan adalah akan ikan-ikan yang memang kurang sehat dan sakit lah. Berarti ini akibat kekurangan pasokan nutrisi atau gimana Pak kemarin tuh? Mungkin yang pertama memang kualitas air yang memang sangat kurang. Kualitas air Ya. Yang kedua nutrisi juga yang sangat kurang. Ini bisa dilihat dari parameter kualitas air yang memang kurang bagus. Dan yang kedua dari hasil pembedahan di tubuh ikan di saluran pencernaannya tidak ditemukan sisa makanan Pak. Sangat kering lah si saluran pencernaannya, sangat tidak ada sisa makanan. Artinya dia tidak makan itu kan. Kurang nutrisi ya. Sehingga pada saat ada perubahan ekstrim, cuaca ekstrim, daya tahan tubuhnya menurun, akhirnya gampang terkena penyakit Pak. Ya, kita juga menemukan banyak cacing lernya Pak. Cacing lernya, parasit dari cacing lernya yang menggerogoti ikan yang banyak ditemukan di insang, di mulut maupun di kulitnya. Itu kan sangat gatal Pak buat ikan. Begitu kan dia gatal, menggosok-gosokkan tubuhnya ke dinding, luka, akhirnya mancul lagi penyakit yang lain, jamur masuk situ. Nah Pak, dengan kejadian luar biasa Pak, kematian ikan massal ini Pak, berdampak nggak Pak terhadap masyarakat ataupun pengguna air yang dari sini Pak? Ya kalau secara ini sih nggak terdampak Pak. Ya. Bagi sawah kan juga baku airnya kan tidak terlalu ini ya. Hanya buat ikan yang di sini aja yang terdampak. Kalau yang di kawasan bawah relatif aman karena memang manajemen airnya cukup bagus kalau di bawah. Dan di beberapa tempat lain seperti Dharma Loka, Cibulan maupun persawahan memang sistem airnya cukup bagus. Ya, Pak. Sirkulasi air cukup bagus. Nah, di sini memang agak kurang. Sehingga kita perlu perbaikan lah. Insya Allah seiring Pak Bupati kita sudah membahas dengan para tim stakeholder terkait. Kita berusaha untuk membongkar outlet ini, kita rubah. Kemudian kita buka juga sumber air yang sebelah sana Pak nanti. Ada sumber air, mata air yang tertutup. Jadi Pak Bupati juga kita akan coba bongkar. Sehingga ada air yang masuk lagi dari alam yang merupakan sirkulasi alami untuk kehidupan ikan dewa ini. Baik Pak Kabid, terima kasih Pak. Siap Pak. Nah pemirsa, sangat jelas keterangan dari Kabid Perikanan yang memberikan penjelasan mengenai kejadian luar biasa yang menimbulkan kematian massal pada ikan dewa hingga 10 hari terakhir itu berjumlah 500 ekor lebih. Dan seperti pemirsa, suasana ataupun kondisi kolam Keramat Cigugur yang menjadi destinasi wisata sekarang tengah dilakukan perbaikan dan penataan lingkungannya.
Nah, inilah ikan dewa yang masuk kolam karantina. Kondisinya sakit. Jadi di kolam karantina juga dilakukan pembenahan sirkulasi air yang cukup memadai untuk keberlangsungan hidup ikan dewa ini. Oh, ini mata airnya nih. Pae. Pae. Tidak angkat. Dipakai saya naon dia? Nggak tahu Pak. Coba. Ditambahin garam sama apa? Obat tadi. Bukan garam aja.